Masih pada hari ini, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Anak bukanlah sebatas A, tapi ada B, ada C, bahkan AB, AC, dan sebagainya. Maka tidak relevan adanya jika karakter diajarkan oleh satu materi Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada definisi yang pertama itu kelayakan. Kelayakan adalah serangkaian penilaian yang dilakukan secara mendalam dan apakah akan memberikan manfaat di masa mendatang. Lalu yang kedua adalah syarat. Syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. Mengapa kami menolak mosi ini Dewan Juri yang terhormat? Karena status quo yang tepat adalah sikap idealis dan penyamarataan anak dari orang tua dengan adanya materilah yang menyebabkan kerusakan anak itu sendiri. Mosi ini sangatlah kontroversial Dewan Juri yang terhormat dan akan saya jelaskan dengan 4 argumentasi saya yang akan saya paparkan sebentar lagi. Masuk kepada argumentasi pertama, argumentasi dengan kacamata masyarakat Dewan Juri yang terhormat. Perlu diketahui, keputusan memiliki anak adalah hak pribadi dan juga hak reproduksi. Jika pemerintah menahan hal ini, maka sudah dipastikan pemerintah menahan hak asasi manusia Dewan Juri yang terhormat. Mungkin argumentasi ini lemah jika kita lihat dari sisi anak saja, tapi perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa tim pro sudah melanggar HAM dalam argumentasi ini. Lalu argumentasi ini akan terus kontinu ke argumentasi kedua, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang di dalam Pancasila. Jika kita bijak Dewan Juri yang terhormat, tentu kita perlu memikirkan sisi lain di luar anak. Walaupun poin pentingnya adalah anak, tapi yang akan tetap kita bahas, tetapi coba kita pikirkan di sisi lain dulu Dewan Juri terhormat. Bagaimana jika status sosial akan dinilai dengan layak atau tidak layaknya seseorang dari tes ini? Sedangkan kita hidup sudah bertahun-tahun, berdekade-dekade, dan dinilai hanya dengan tes ini. Apakah valid? Apakah relevan? Tentu saja tidak Dewan Juri yang terhormat. Bahkan tim pro tidak sama sekali membahas dua persoalan ini. Tim pro hanya membahas persoalan bagaimana anak, bagaimana masa di depannya anak, perkembangan anak, dan sebenarnya hal itu tidak relevan dan tidak bijak yang akan saya jelaskan di argumentasi saya selanjutnya Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada argumentasi ketiga saya dari kacamata anak Dewan Juri yang terhormat. Jika dilihat dari sisi anak sekarang, anak tadi diibaratkan sebagai kertas putih. Saya akan menggunakan pengibaratan yang sama jika kertas memanglah kertas putih, tapi perlu diketahui kertas putih ini akan berbeda-beda. Berbeda teksturnya, berbeda jenisnya, otomatis berbeda pula penerapannya Dewan Juri yang terhormat. Dan kata dari materi seadil-adilnya sangatlah utopis Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena parenting melibatkan penyesuaian terus-menerus sesuai perkembangan anak Dewan Juri yang terhormat. Seperti pada opening debat saya pada hari ini, anak bukan sebatas A, tapi ada B, ada C, bahkan AB, dan bahkan AC, dan sebagainya. Dengan itu, anak tidak bisa diajarkan oleh satu materi Dewan Juri yang terhormat. Tidak bisa diprogram menjadi satu atau menjadi sama dengan anak-anak lainnya Dewan Juri yang terhormat. Hal ini jika memang iya dan even itu mustahil, tapi even if itu terjadi, hal itu akan menimbulkan permasalahan baru, dan permasalahan baru tersebut adalah permasalahan yang sangat besar Dewan Juri yang terhormat. Apalagi dengan perkembangan zaman yang akan saya jelaskan di argumen keempat. Dengan itu bisa kita nilai perilaku setiap anak tidak bisa diprediksi sebelum mereka dilahirkan Dewan Juri yang terhormat, karena memiliki karakter yang berbeda, kebiasaan berbeda, hobi yang berbeda, dan budaya yang berbeda Dewan Juri yang terhormat. Maka dengan itu parenting bisa dinilai atau sudah divalidkan sebagai ilmu yang subjektif, tergantung anaknya Dewan Juri yang terhormat. Maka semakin tidak relevan jika akan diajarkan dalam satu materi, diujiankan, dan dan penerapannya sama dari anak ke anak. Dan tim pro semakin terlihat tidak relevan dengan adanya argumen ketiga saya ini Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk kepada argumentasi keempat, di mana argumentasi keempat saya akan membahas masa depan atau future, di mana hal ini yang dipertanyakan oleh tim pro, bagaimana ke depannya.
Tim pro seakan memikirkan dan mengedepankan kesejahteraan anak Dewan Juri yang terhormat. Padahal bisa kita ketahui bahwa tim pro tidak cukup bijak membahas hal ini. Mengapa demikian? Kata dampak di akhir hari ini sangatlah kontroversial Dewan Juri yang terhormat. Kontroversial karena ini dikatakan oleh tim pro Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena bisa kita lihat di perkembangan zaman, dari perkembangan-perkembangan anak, parenting dari generasi-generasi berbeda, karakteristik anak dari generasi ke generasi beda, dan apakah pemberian materi yang terus sama dari tahun ke tahun itu akan efektif? Tentu saja tidak Dewan Juri yang terhormat. Apalagi dengan adanya media sosial sudah banyak konten parenting. Bahkan generasi milenial pun sudah banyak yang concern akan parenting dan sudah menyebarkan konten-konten mengenai parenting sedari mereka masih sedari mereka remaja Dewan Juri yang terhormat. Mungkin tim pro akan mempertanyakan validasi, tetapi bisa dijawab karena sekarang pengguna media sosial bukanlah pengguna awam saja Dewan Juri yang terhormat, tetapi juga banyak masyarakat atau golongan-golongan yang tervalidasi memiliki kewenangan atas suaranya mengenai seperti kesehatan dan lain-lain. Kolom komentar sudah cukup untuk menyaring informasi hoax Dewan Juri yang terhormat. Jadi bisa kita lihat urgensi untuk melakukan atau urgensi untuk mengadakan tes kelayakan ini tidaklah diperlukan untuk zaman sekarang Dewan Juri yang terhormat. Mungkin jika diterapkan dari tahun-tahun, puluhan tahun berikutnya ini mungkin bisa efektif. Tetapi dengan adanya generasi baru yang terus berkembang, dengan adanya teknologi, hal ini tidak perlu dilakukan Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena dengan generasi-generasi yang mungkin sudah dianggap gagal oleh tim dari pemerintah, ketika mereka sudah dianggap gagal atau dianggap hancur lah yang sekarang, mereka tentu saja tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya Dewan Juri yang terhormat. Ini bisa dijelaskan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti dulu orang tua guru boleh memukul anak. Sekarang dengan anak yang dipukul oleh guru, tentu saja anak tersebut ketika menjadi orang tua dia tidak mau anaknya dipukul guru Dewan Juri yang terhormat. Itu adalah hukum sebab akibat yang seharusnya juga bisa dipikirkan Dewan Juri yang terhormat. Maka dengan itu argumen tim pro adalah argumen yang utopis dan tidak cukup kritis dan perlu dan terlalu memihak Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih.